datang di channel YouTube Desi You. Halo, perkenalkan saya Salma Lani. Saya Hakimah Nurjana. Saya Lutfi Abdul Malik. Kami bertiga merupakan tim prarancangan pabrik metil klorida dari metanol dan asam klorida menggunakan proses hidroklorinasi dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Di sini kita mau sharing-sharing tentang perjalanan kita dalam menyusun tugas akhir. Mungkin langsung aja, yang pertama kita tuh mau ngasih tahu dulu laporan tugas akhir kita tuh berisi laporan umum dan tugas khusus yang berada di lampiran. Dimana laporan umumnya itu berisi 10 bab. Yang bab pertama itu ada bab pendahuluan, isinya ada latar belakang, kegunaan produk, ketersediaan bahan baku, analisis pasar, dan penentuan lokasi pabrik. Bab kedua yaitu pemilihan bahan baku dan uraian proses. Terdiri dari jenis bahan baku dan uraian proses, pemilihan proses, dan uraian proses. Bab ketiga spesifikasi bahan baku dan produk. Terdiri dari spesifikasi bahan baku, spesifikasi katalis, spesifikasi produk. Bab 4 neraca massa dan energi. Bab 5 spesifikasi peralatan, terdiri dari peralatan proses dan peralatan utilitas. Bab 6 yaitu unit pendukung dan laboratorium, terdiri dari unit pendukung proses, unit laboratorium, instrumentasi dan pengendalian proses. Bab 7 yaitu tata letak pabrik, terdiri dari lokasi pabrik dan tata letak pabrik dan peralatan proses. Bab 8 yaitu sistem manajemen dan organisasi perusahaan, terdiri dari bentuk perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tugas dan wewenang, status karyawan dan sistem penggajian, pembagian jam kerja, penggolongan karyawan dan jumlah karyawan, kesejahteraan karyawan, dan manajemen produksi. Bab 9 yaitu investasi dan evaluasi ekonomi, terdiri dari investasi dan evaluasi ekonomi. Bab 9 yaitu kesimpulan. Bab 10 yaitu kesimpulan dan syarat. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Kemudian untuk tugas khusus kami itu berada di lampiran. Tugas khusus itu merupakan perancangan dari alat besar atau alat utama dari suatu proses yang dikerjakan oleh masing-masing anggota tim yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk laporan umum kami mengerjakan bersama dengan pembagian yang telah disepakati oleh tim. Sebelum kami mengerjakan tugas akhir perancangan metil klorida ini, kami mengerjakan tugas akhir yaitu dengan judul perancangan pabrik fosforik acid dari batuan fosfat. Namun perhitungan tidak kami lanjutkan karena terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan data, kemudian kapasitas yang tidak sesuai, kemudian pemilihan spesifikasi alat yang belum bisa kami tentukan, dan kemudian ada perhitungan neraca massa dan energi yang ketersediaan bahan baku yang cukup jauh dari lokasi yang kita tentukan untuk mendirikan pabrik ini. Kemudian kami melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Akhirnya kami mengganti tugas akhir kami menjadi rancangan metil klorida. Pada prarancangan pabrik metil klorida, kami mendapat kesulitan saat menghitung neraca energi pada alat-alat besar. Terus ada faktor kelayakan ekonomi dan perhitungan spesifikasi alat besar. Beberapa contoh kesulitan yang kami alami itu nyari referensi perhitungan, terus faktor kelayakan ekonominya ternyata nggak sesuai. Terus ada juga spesifikasi alat yang kurang memenuhi kebutuhan. Tapi dari beberapa kesulitan yang kita alami selama mengerjakan tugas akhir, kita juga mengalami banyak rasa senang. Yaitu salah satunya seperti hubungan pertemanan kami yang semakin dekat, saling memahami kondisi teman, menekan ego masing-masing, sehingga itu sangat menjadi memori yang menyenangkan untuk dikenang. Kita juga punya tips-tips yang bisa kita kasih nih ke teman-teman yang lagi nonton sekarang. Yang pertama ada apa nih? Yang pertama itu jangan lupa berdoa, guys. Kita harus deketin diri ke Allah. Soalnya kan kita lagi nyusun tugas akhir nih, harus banyak-banyak mohon ke Allah biar dipermudah. Jangan lupa juga minta restu orang tua biar makin gampang, makin lancar tugas akhirnya selesainya. Terus selanjutnya ada apa lagi sih kira-kira? Kemudian yang kedua, seseru apapun mengerjakan tugas akhir, jangan lupa untuk istirahat, makan, karena itu menjadi salah satu pendukung untuk kesehatan kita mengerjakan tugas akhir ini. Terus lanjutnya tuh jangan pernah malu bertanya. Pada saat kita mengerjakan TA itu ada beberapa momen dimana kita tuh malu banget buat
nanya ke teman-teman yang lainnya, segan, terus gengsi juga. Tapi ternyata itu semua salah ya teman-teman, karena kan setiap pemahaman orang tuh berbeda-beda, dan siapa tahu informasi yang lagi kita cari tuh ada di teman lainnya gitu. Jadi jangan pernah malu bertanya, tapi bertanya pun ada batasnya, jangan sampai mengganggu dan berlebihan. Dan tips yang terakhir ada yang kemudian yang terakhir itu ada terbuka. Intinya kita karena ini proyek yang dikerjakan bersama, buang dulu perasaan gak enak untuk mengungkapkan pendapat dan saran agar hasil sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Juga berusaha terbuka dengan pendapat dan masukan oleh teman-teman dari tim TA ataupun teman-teman dari kelompok lain mungkin. terakhir, mungkin ada beberapa informasi yang bisa kami share ke teman-teman terkait sumber data yang kita gunakan. Yang pertama itu ada Badan Pusat Statistik atau BPS, kita gunakan untuk mencari data impor, ekspor, konsumsi, dan produksi. Kemudian untuk mencari referensi dari buku, biasanya kita mencari bukunya itu menggunakan Genlib atau Z-Library. Kemudian yang ketiga itu ada untuk jurnal, kami mencarinya di Google Scholar atau Skyhub. Yang keempat, untuk referensi langkah perhitungan kita biasanya mencari di referensi tugas akhir terdahulu atau nggak YouTube. Yang kelima itu biasanya kita juga ambil dari paten. Mungkin sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat untuk teman-teman yang sedang menonton sekarang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan di video ini. Semangat terus, jangan lupa berdoa, belajar. Ya jangan lupa dikerjain TA-nya, itu penting. Jangan putus semangat. Maka Ya, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa Like, comment,